Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Jepang semester 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan pembelajaran bahasa bagian kedua, yaitu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, dimulai dari pendekatan pembelajaran bahasa menurut para ahli. Menurut Edward M. Anthony tahun 1963, pendekatan adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran bahasa. Pendekatan ini bersifat aksiomatik. Metode merupakan rencana keseluruhan penyajian bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi, dan kesemuanya itulah yang didasarkan pada pendekatan terpilih. Kemudian menurut Picard dan Roger tahun 1986 menyempurnakan pendapat Anthony. Mereka menambahkan peran guru, tujuan silabus, dan tipe kegiatan, dan juga pengajaran pada segi metode sehingga muncul istilah desain atau rancang bangun. Kemudian menurut Kosadi DKK tahun 1979, pendekatan adalah seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pengajaran, dan proses belajar mengajar bahasa. Kemudian menurut Sarigan tahun 1989, pendekatan ialah seperangkat korelatif yang menangani teori bahasa dan teori pemerolehan bahasa. Dan yang terakhir, menurut Junaidi tahun 1989, pendekatan merupakan serangkaian asumsi yang bersifat hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. Kemudian pendekatan pembelajaran bahasa ini dibagi menjadi 3 topik penting. Yang pertama yaitu pendekatan teks, pendekatan saintifik, dan pendekatan integratif. Yang pertama pendekatan teks. Metode pembelajaran berbasis teks ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap fitur-fiturnya secara eksplisit, serta fokus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaannya. Rancangan unit-unit pembelajaran mengarahkan siswa agar mampu memahami dan memproduksi teks, baik lisan maupun tulis, dalam berbagai konteks. Selanjutnya, pendekatan teks menurut para ahli. Menurut Halliday, tahun 1975, menyatakan bahwa teks merupakan kesatuan makna. Kemudian menurut Christie dan Mason, tahun 1998, mendefinisikan teks sebagai kata-kata atau kalimat yang ditenun untuk menciptakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian menurut Egin tahun 1994 dan Emilia tahun 2011 menyatakan bahwa teks itu merupakan satu kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual yang mungkin bisa dalam bentuk bahasa lisan maupun tulis. Adapun prinsip-prinsip pendekatan teks yaitu yang pertama menekankan pentingnya guru mengembangkan kesadaran siswa bahwa setiap teks itu merupakan kreasi unik dari seorang penulis. Kemudian menganggap belajar bahasa sebagai aktivitas sosial menurut Peace dan Jones tahun 1998 yang meniscayakan ketergantungan antara siswa dengan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menekankan bahwa belajar akan berjalan lebih efektif kalau guru menerangkan secara eksplisit kemampuan yang diharapkan akan dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses belajar. Kemudian adapun tujuan pendekatan teks ini merupakan mempersiapkan siswa memasuki dunia nyata penggunaan bahasa dengan memfokuskan pada bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti misalnya membuat laporan, eksperimen, cerita, atau menjelaskan sesuatu. Selain itu, ini juga bertujuan agar siswa dapat memahami ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan. Adapun tahap-tahap pendekatan teks, menurut Rush dan Martin tahun 2012, ada 4 tahap yang harus ditempuh dalam pendekatan pembelajaran teks. Yang pertama yaitu tahap pembangunan konteks, yang kedua tahap pemodelan teks, yang ketiga tahap pembuatan teks secara bersama-sama, dan yang terakhir yaitu tahap pembuatan teks secara mandiri. Yang kedua yaitu pembelajaran saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ialah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif
dapat mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik menurut menurut Rusman tahun 2015, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Adapun penerapan pendekatan saintifik dibagi menjadi 5, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ada karakteristik dari pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan keterampilan proses sains dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan karakter pada siswa. Kemudian, adapun tujuan pendekatan saintifik menurut Hosman tahun 2014, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Adapun beberapa prinsip pendekatan saintifik menurut Hosman tahun 2014, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam mengomunikasikan, dan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Yang ketiga, yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau terpadu ialah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan integratif ini diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu. Pendekatan integratif menurut Imam Syafi'i, Imam Ursadi, dan Brukhan tahun 2001, pendekatan integratif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia di dalam kurikulum bahasa Indonesia. Pendekatan integratif ini dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Pendekatan integratif ini terbagi menjadi interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya, mendengarkan diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Sedangkan antar bidang studi merupakan pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi, misalnya bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Pendekatan integratif ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu integratif internal dan integratif eksternal. Integratif internal artinya keterkaitan yang terjadi antar bahan pelajaran itu sendiri. Misalnya pada waktu pelajaran bahasa, dengan fokus menulis, kita bisa mengaitkan dengan membaca atau mendengarkan juga. Kemudian, integratif eksternal artinya keterkaitan antar bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Misalnya bidang studi bahasa dengan sains dengan tema lingkungan. Kemudian, adapun prinsip-prinsip dari pendekatan integratif, yaitu yang pertama, humanisme. Yaitu di dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, penyedia bahan pelajaran, aktor yang juga bertindak sebagai pembelajar. Kemudian progresivisme, yaitu
Pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan pembelajar. Yang ketiga yaitu rekonstruksionisme, yaitu layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Adapun beberapa ciri-ciri pendekatan integratif menurut Zuhdi tahun 1997, antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung pada anak, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran yang bersifat luas, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian, adapun penerapan pendekatan integratif ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menyimak dan berbicara. Misalnya, guru menceritakan sebuah peristiwa, kemudian siswa menyimak cerita tersebut. Setelah selesai, siswa diberikan waktu sejenak, kemudian guru meminta salah seorang siswa untuk menceritakan kembali cerita itu dengan bahasa atau kalimat siswa itu sendiri secara ringkas. Kemudian yang kedua yaitu menyimak dan mendengarkan. Misalnya guru membacakan atau memperdengarkan sebuah drama atau sebuah cerpen. Kemudian siswa menyimak beberapa kali drama atau cerpen itu dibaca atau diperdengarkan, bergantung pada tingkat kesukaran drama atau cerpen tersebut. Setelah selesai, siswa diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Kemudian yang ketiga yaitu membaca dan menyimak. Misalnya siswa diberi tugas membacakan suatu wacana. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan membaca untuk orang lain harus dipahami oleh siswa. Siswa yang lainnya menyimak. Setelah itu, siswa diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian, tugas selanjutnya, mungkin saja siswa diminta untuk menceritakan isi yang disimak secara lisan atau tertulis. Kemudian yang keempat yaitu membaca dan menulis. Misalnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca cerita atau tulisan-tulisan yang lain di luar kelas dan meminta kepada mereka untuk menuliskan ringkasan hasil bacaan-bacaan tersebut. Setelah mereka menuliskan ringkasan tersebut, guru dapat meminta kepada siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu menulis dan bercerita. Misalnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karangan di luar kelas. Pada jam yang telah ditentukan, siswa menceritakan isi karangannya. Namun sebelum karangan itu dikumpulkan, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing beranggotakan 3 atau 4 orang. Tiap kelompok diberi tugas merencanakan dan menuliskan sebuah adegan yang diperankan. Pada jam yang telah disepakati bersama, sebelum naskah diserahkan kepada guru, tiap kelompok diminta untuk memperagakan apa yang telah mereka rencanakan dan mereka tulis. Kemudian, adapun model-model pendekatan integratif dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik, yang kedua pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif, yang keempat pembelajaran keterampilan proses, yang kelima pembelajaran kecakapan hidup, yang keenam pembelajaran bahasa menyeluruh, yang ketujuh pembelajaran kontekstual, yang kedelapan pembelajaran saling temas, dan yang terakhir yaitu pembelajaran literasi. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ialah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada siswa sekolah dasar kelas rendah, yaitu kelas 1 hingga 3, karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Kemudian adapun beberapa keunggulan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan yang dihadapi.
Yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik ini yaitu yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga yaitu pilih tema yang terdekat dengan anak, dan yang terakhir yaitu lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Yang kedua ada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif ialah pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Yang kedua yaitu pembelajaran kreatif ialah proses pembelajaran yang mengharuskan guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, serta pemecahan masalah. Pembelajaran kreatif ini menuntut guru untuk mampu merangsang kreativitas peserta didik, baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, yang ketiga ada pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Seluruh peserta didik harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam pembelajaran sehingga suasana pembelajaran betul-betul kondusif dan terarah pada tujuan dan membentukkan kompetensi peserta didik. Dan yang keempat yaitu pembelajaran menyenangkan, yaitu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dengan peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar peserta didik, bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari peserta didiknya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Ialah salah satu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur di dalam kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Dalam pendekatan ini, siswa merupakan bagian dari suatu sistem kerja sama dalam mencapai hasil yang optimal dalam belajar. Kemudian, ada pun beberapa karakteristik dari pembelajaran kooperatif ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama individual accountability, yaitu setiap individu di dalam kelompok mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, sehingga keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh tanggung jawab setiap anggota. Kemudian yang kedua yaitu social skill, yaitu meliputi seluruh hidup sosial, kepekaan sosial, dan mendidik siswa untuk menumbuhkan pengekangan diri dan pengarahan diri demi kepentingan kelompok. Yang ketiga yaitu positive interdependency, yaitu sifat yang menunjukkan saling ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif. Keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh peran serta setiap anggota kelompok karena setiap anggota kelompok dianggap memiliki kontribusi. Yang keempat yaitu group processing, yaitu proses jawaban dari permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Adapun manfaat dari pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama dapat melibatkan siswa secara aktif
dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya di dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Kemudian dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Yang keempat yaitu ada pembelajaran keterampilan proses. Pembelajaran keterampilan proses merupakan pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses perolehan sehingga siswa mampu menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuh kembangkan sikap dan nilai. Dengan demikian, keterampilan itu menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta pertumbuhan dan perkembangan sikap dan nilai. Kemudian ada pun langkah-langkah kegiatan keterampilan proses yaitu mengobservasi atau mengamati yang di dalamnya meliputi menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan ruang atau waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau eksperimen, mengendalikan variabel, menginterpretasi atau menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, serta mengomunikasikan. Yang kelima, ada pembelajaran kecakapan hidup. Kecakapan hidup ialah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya dan potensinya di dalam kehidupan, antara lain mencakup penentuan tujuan, pemecahan masalah, dan hidup bersama dengan orang lain. Kemampuan tersebut akan membantu untuk hidup dalam lingkungan dengan sehat serta memiliki perilaku yang produktif. Menurut Davis, tahun 2000, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kecakapan hidup membantu siswa untuk melindungi dirinya dari berbagai bahaya, bukan hanya obat terlarang, melainkan lebih dari itu untuk mengajarkan dasar-dasar kecakapan hidup untuk memasuki kehidupan sebagai orang dewasa dengan berhasil. Kemudian, pembelajaran kecakapan hidup ini dipilah menjadi 4, yaitu yang pertama kecakapan mengenal diri. Artinya, kita harus menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir rasional, yaitu kecakapan komunikasi dengan empati. Yang ketiga yaitu kecakapan akademik, yaitu identifikasi variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan penelitian. Dan kecakapan vokasional yaitu keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kemudian ada pun beberapa tujuan kecakapan hidup, yaitu yang pertama menyajikan kecakapan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai teknik yang memadai bagi siswa, kemudian mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan masyarakat masa kini dan memenuhi kebutuhan di masa datang, dan mengembangkan kecakapan untuk memecahkan masalah untuk membantu siswa melakukan pengambilan keputusan saat masa kini dan di masa depan. Yang keenam yaitu pembelajaran bahasa menyeluruh. Pembelajaran bahasa menyeluruh merupakan suatu pendekatan terhadap pembelajaran bahasa secara utuh. Artinya, di dalam pengajaran bahasa kita mengajarkan secara kontekstual, logis, kronologis, dan komunikatif, serta menggunakan setting yang real dan bermakna. Melalui pembelajaran bahasa menyeluruh ini, kemampuan dan keterampilan anak dalam berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dapat dikembangkan secara operasional dan menyeluruh. Yang pertama yaitu mendengar. Artinya kemampuan untuk meramalkan dan memahami apa yang didengar, kemampuan untuk membedakan suara-suara yang didengarnya, kemampuan untuk menggabungkan suara-suara atau kata-kata dengan pengalaman, objek, ide, serta perasaan. Yang kedua, berbicara. Artinya, seorang anak belajar berbicara dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, lingkungan juga memberikan pelajaran pula terhadap tingkah laku, ekspresi, dan penambahan pembendaharaan kata. Yang ketiga yaitu membaca. Artinya, membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata, kemudian disusun sehingga dapat dipahami.
Belajar membaca adalah salah satu perkembangan yang dialami apabila anak mempunyai banyak pengalaman menyenangkan dengan membaca, memahami orang lain yang membagi pengalamannya, dan mereka juga dapat membagi pengalaman dengan orang lain. Yang keempat yaitu menulis. Menulis memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara memegang peralatan nulis, serta cara dasar penulisan persepsi huruf dan bahasa cetak. Adapun beberapa tahapan menulis yaitu anak belajar bahwa huruf-huruf itu membentuk kata-kata untuk keperluan di dalam menulis. Kemudian anak mulai memahami huruf, bunyi dengan konsonan dalam posisinya sebuah kata. Kemudian anak mulai mengeja bunyi kata menurut struktur kata. Dan periode transisi yakni anak mulai mengikuti aturan bagi standar ejaan. Yang ketujuh yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun beberapa komponen utama di dalam pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya yang dikemukakan oleh Dignas 2003. Menurut Ardiana tahun 2001, pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru untuk menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Adapun beberapa strategi pembelajaran kontekstual menurut Blanchard tahun 2001 yaitu yang pertama menekankan pemecahan masalah, kemudian menyadari kebutuhan pengajaran dan pembelajaran yang terjadi dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan pekerjaan, serta mengajar siswa monitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga menjadi siswa mandiri. Adapun beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, kemudian menciptakan masyarakat belajar yaitu belajar dalam kelompok-kelompok, lalu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, serta melakukan refleksi di akhir pertemuan. Adapun beberapa karakteristik dari pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama kerjasama, saling menunjang, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, gambar, artikel, dan lain-lain. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lainnya. Yang kedelapan yaitu pembelajaran saling kemas. Pembelajaran saling kemas ialah pembelajaran yang memfokuskan kegiatan belajar pada muatan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pembelajaran merefleksikan atau mengarahkan kepada hubungan antara sains, lingkungan, dan teknologi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran siswa hendaknya diintegrasikan pada beberapa aspek yang saling berhubungan seperti keterampilan berpikir, sikap, keterampilan motorik, menginformasikan, dan kognitif. Adapun beberapa tahapan dalam pembelajaran saling kemas yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, invitasi, artinya siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Yang kedua yaitu eksplorasi, artinya siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, menginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang dirancang guru. Yang ketiga yaitu penjelasan dan solusi, artinya saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, dan serta membuat rangkuman dan kesimpulan. Dan yang keempat yaitu pengambilan tindakan, artinya siswa dapat membuat keputusan,
menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik bagi individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Yang kesembilan yaitu pembelajaran literasi. Metode literasi merupakan metode yang lebih mengedepankan sistem pengajaran yang mengadopsi perspektif wacana. Jadi para siswa bukan hanya diajarkan kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga berbicara dan mendengarkan dengan baik dan runtut. Sebab di dalam komunikasi pada hakikatnya adalah berwacana. Menurut Helena, metode literasi membuat siswa menjadi benar-benar terpelajar. Disinilah peranan pemerintah di dalam dunia pendidikan dituntut untuk menghidupi budaya literasi para siswa. Caranya dengan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dengan kuantitas memadai, membuat opini publik lewat iklan layanan masyarakat bahwa tradisi literasi merupakan landasan penting bagi kemajuan individu dan negara. Adapun beberapa definisi di dalam media literasi menurut Alan Rabin, yaitu yang pertama, National Leadership Conference on Media Literacy, menurut Baran dan Davis tahun 2003, yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan pesan. Yang kedua yaitu Paul Mesaris, yaitu pengetahuan tentang bagaimana fungsi media dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu Justin Lewis dan Sud Jelly, yaitu pemahaman akan batasan-batasan budaya, ekonomi, politik, dan teknologi terhadap kreasi, produksi, dan transmisi pesan. Kemudian, pandangan-pandangan mengenai media literasi. Terdapat dua pandangan mengenai media literasi, yaitu dari Art Silverblatt dan James Porter. Silverblatt menyatakan bahwa media literasi memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Yang kedua, yaitu sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa. Dan yang terakhir, yaitu sebuah kesadaran akan isi media sebagai teks yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri. Di sisi lain, Pater, Baran, and Davis tahun 2003 memberikan pendekatan yang agak berbeda dalam menjelaskan ide-ide mendasar dari media literasi, yaitu yang pertama, sebuah rangkaian kesatuan yang bukan merupakan kondisi kategorikal. Yang kedua, media literasi perlu dikembangkan dengan melihat tingkat kedewasaan seseorang. Dan yang ketiga, yaitu tujuan dari media literasi ini adalah untuk memberikan kita kontrol yang lebih untuk menginterpretasikan pesan itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.